Mudah saja cara menilainya. Kalau pemimpinnya sudah akrab, suasananya tenang, komunikasinya baik, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun yang menulis buku Muqaddimah Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya, penguasanya, komunikasinya baik, insya Allah masyarakatnya pun baik, insya Allah. Amin ya rabbal. Pemimpinnya suka pengajian, maka yang diundang ustadz. Coba kalau pemimpinnya tidak suka pengajian, yang dinaikkan ke atas pentas ini penyanyi dangdut roknya pendek, yang nonton di bawah kakek-kakek. Melihat artis dangdut, melihat istri di rumah, beda responnya. Melihat artis dangdut, menetes air liur. Melihat istri di rumah, menetes air mata. Tapi karena wanita-wanita di Pare-Pare ini adalah wanita-wanita sholihah yang menjaga kehormatan, kemuliaan, kecantikannya, maka insya Allah suaminya tidak akan berpaling ke lain hati, insya Allah. Dari bunyi amin. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebelum ke lapangan ini, saya makan malam dengan Bapak Bupati. Saya mau ngetes ini jamaah sadar atau tidak. Dengan Bapak Wali Kota Pare-Pare, Bapak Wakil Wali Kota, hadir juga Ibu beserta anak-anak dan keluarga, hadir juga Bapak Kapolres, Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Dandim, Bapak Dan Brigip, Bapak Danyon. Suasananya tidak kaku, tidak formal, cair, senyum dan tawanya lepas. Tema yang kami bahas susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Intinya, di rumah Kapolda ada Kapolri. Ustadz Abdul Somad hanya menyapa pejabat-pejabat saja. Kami yang dari tadi menunggu kok Ustadz nggak sapa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Apapun acaranya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 17 Agustus, Hari Pahlawan, Tahun Baru Hijrah, itu sebenarnya intinya adalah silaturahim. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya menghubungkan, silatu artinya menyambungkan. Rahim, mohon maaf ibu-ibu saya, rahim adalah kantong janin, tempat anak yang ada di dalam perut perempuan. Lalu apa makna silaturahim? Menyambungkan rahim. Saya datang dari Pulau Sumatera, jauh di belahan barat Indonesia, datang ke Pare-Pare. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Pekanbaru ke Jakarta 90 menit. Dari Jakarta ke Makassar 2 kali bangun belum juga sampai. Habis itu naik mobil lagi sampai ke Maros, sampailah ke Pare-Pare. Tapi kita semua berasal dari rahim yang sama. Ibu, bapak, saya seragamnya beda, bajunya macam-macam, rahimnya tetap sama, berasal dari rahimnya Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Semua yang hadir ini keturunan Nabi Adam. Kalau ada yang tidak keturunan Nabi Adam, tolong angkat tangan. Berarti keturunan monyet.
Ustaz Somad ngomongnya nggak boleh kasar begitu. Bukan kata saya, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Charles Darwin. Karena kata dia teori evolusi. Sedangkan kita semua orang beriman percaya kita ini berasal dari Adam. Adam itu dari tanah, berjalan di atas tanah, akan kembali ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Lalu yang disombongkan apa? Kita tidak bisa silaturahim kalau kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar, lebih senior, lebih jumawa, lebih agung, lebih mulia. Ustaz Somad ngomong begitu, tapi nyatanya memang yang paling tinggi di sini kan Ustaz Somad, bukan salah saya, salah panitia. Tempat saya paling tinggi, naik tangga, di atas pentas. Tapi saya yang di atas karpet, yang pakai atap, belum tentu lebih mulia. Boleh jadi yang ada di sana, yang kena air, yang di atas rumput, lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Diaminkan mereka. Nah, susah ngomong sama orang jujur ini ya. Gak bisa menjaga hati kita. Kadang kejujuran itu menyakitkan besti. Kira-kira ini handphonenya ada flash, ada senternya nggak? Bisa dihidupkan? Oke, nah official yang followernya 9 juta itu. Ustadz Somad sombong katanya nggak boleh merasa tinggi, nggak boleh merasa hebat. Maksud saya yang belum follow tolong follow. Solawat tidak hanya sekedar ustadz yang ceramah, tapi mengupload solawat, masukkan ke Instagram. Masya Allah, begitu cara orang Parepare ngambil foto, dia kasih kode dulu. Di tempat lain ngambil fotonya dari jauh, sengaja dia cari kapan kita pose buka mulut. Kenapa tiba-tiba Ustadz Somad di Parepare ini kok bawaannya mau senyum? Karena memang saya sedang berada di kota cinta, Ainun dan Habibi. Ustadz kok tahu? Saya kan nonton filmnya. Dengan siapa? Dengan istri. Supaya istri saya juga mencintai saya seperti cinta Ainun dan Habibi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mencintai suami, istri baik-baik. Karena kalian yang dari Parepare saudaraku punya contoh dan model dengan jabatan, menjadi menteri, menjadi orang tercerdas di Indonesia, menjadi orang hebat, ahli retaknya pesawat di Jerman, tapi dia tetap setia. Ini kadang baru jadi, nggak usah disebut, nanti tersinggung dan sakit hati. Mudah-mudahan semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik. Kalau sudah keluarganya baik, insya Allah kota Parepare pun menjadi baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah saja cara menilainya. Kalau pemimpinnya sudah akrab, suasananya tenang, komunikasinya baik, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun yang menulis buku Muqaddimah Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya, penguasanya, komunikasinya baik, insya Allah masyarakatnya pun baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Pemimpinnya suka pengajian, maka yang diundang ustadz. Coba kalau pemimpinnya tidak suka pengajian, yang dinaikkan ke atas pentas ini penyanyi dangdut roknya pendek, yang nonton di bawah kakek-kakek. Melihat artis dangdut, melihat istri di rumah, beda responnya. Melihat artis dangdut, menetes air liur. Melihat istri di rumah, menetes air mata. Tapi karena wanita-wanita di Parepare ini adalah wanita-wanita solihah yang menjaga kehormatan, kemuliaan, kecantikannya, maka insya Allah suaminya tidak akan berpaling ke lain hati, insya Allah. Dari bunyi aminnya ada kekhawatiran tingkat tinggi.
Amin ya rabbal alamin. Setelah saya lihat komunikasinya baik, ngobrolnya nyantai, tiba-tiba datang dua anak perempuan mendekati saya. Yang satu nyetor surat Al-Buruj, yang satu lagi nyetor surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Jarang-jarang saya datang ke suatu kota, anak kecil datang nyetor hafalan. Apa sebenarnya yang mereka ingin sampaikan ke saya? Sebetulnya orang Parepare mau ngasih tahu ke saya, Ustadz Somad, di Parepare ini anak-anaknya saja hafal Quran, apalagi Forkompindanya. Tadi ada wali kota, wakil wali kota, wakil ketua DPRD, ada bapak polisi dan tentara. Mereka suruh anak kecil, mereka mau ngasih tahu saya, anak kecilnya saja hafal, apalagi bapak dan ibunya. Betul? Kalau nggak percaya, tes aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu turun. Di antara yang menyebabkan turunnya rahmat Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Sesuai dengan doa kita yang selalu kita lantunkan dalam nyanyian selesai baca Quran. Bapak Ibu semua hafal, Allahumma rahamna waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu enaknya kalau baca syair nasyid rame-rame, itu enaknya kalau rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau rahmat Allah turun, membaca Al-Qur'an. Idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu. Itu baru aja kita baca Quran langsung rahmat turun. Mana? Itu kue langsung dibuka tutup. Berapa lama saya duduk di situ tadi? Enggak ada dibuka. Begitu kita bacakan Allahumma arhamna bil Quran, langsung turun rahmat Allah. Saya udah ngintip-ngintip juga, saya pikir nggak ada isinya. Jadi siapa yang tidak percaya, wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Tadi Al-Quran dibacakan di rumah dinas, turun rahmat Allah. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat Allah. Kalau saya yang nyuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran, orang belum tentu ikut, karena saya nggak ada jabatan, saya nggak ada kekuasaan, saya nggak ada kekuatan. Saya hanya dengan suara saya baca Quran, iqra'ul Quran. Tapi ada orang yang nggak perlu ceramah, ada orang yang nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai sound system. Dia diam aja, dia cukup pegang pistolnya. Semua kapolsek baca Quran, semua babin kamtipmas baca Quran. Siapa dia? Pak Kapolres. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, pakai untuk digunakan menolong agama Allah. Bagus atau tidak bagus? Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini ceramahnya semangat berapi-api? Karena yang di hadapan kita ini orang-orang yang aktif, orang-orang yang pakai seragam. Saya kalau di depan panti jompo nggak gini ceramahnya. Ceramahnya nggak semangat gini, slow aja. Marilah kita ingat mati. Mari kita banyak-banyak beristighfar. Ngapain semangat-semangat mubazir? Malam ini semangat kita
Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, pakai untuk menolong agama Allah. Jangan nanti setelah baju seragam ditarik negara, pistol nggak ada lagi, barulah datang ke Ustadz Somad. Apa yang bisa kami lakukan? Ya udahlah Pak, ingat mati aja lah Pak. Seragam udah nggak ada, pistol sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun kadang hidup, kadang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Yon, Bapak dan Brigif, Bapak dan Dim, gak perlu tablik akbar, gak perlu ceramah. Cukup dia satu kata, Iqra, langsung siap. Semuanya baca. Bapak wali kota, wakil wali kota, gak perlu ceramah, gak perlu tablik akbar, dengan suaranya yang lembut. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baca ya. Yang gak baca, nonjok. Saudara yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau baca Quran ada ruginya atau enggak? Membaca Al-Quran dibacakan ke air. Tadi saya disiapkan air, banyak sekali tadi air. Tutup botol dibuka, tolong bacakan Pak Ustadz. Saya pun membacakan. Doanya saya bilang sesuai dengan niat masing-masing ya. Iya. Selesai didoakan, rupanya ada doa yang berlawanan. Suami minta doa, istri minta doa. Ini gimana nih Pak Ustadz? Saya bilang semuanya dikabulkan Allah sesuai niat masing-masing. Alhamdulillah. Itu bacaan doa kepada ayat itu ada ngaruh atau tidak? Diteliti oleh orang Jepang. Tulis di Google, nama bukunya The Miracle of Water. Miracle, keajaiban of water. The Miracle of Water, keajaiban air. Ternyata kita kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris. Tulisannya Miracle of Water, keajaiban air. Yang neliti bukan orang Islam, orang Jepang. Ternyata ayat Al-Quran dibacakan kepada air, airnya menampilkan molekul cahaya kristal yang bisa dilihat dengan teleskop, mikroskop, dan itulah keajaiban. Yang menulisnya justru bukan orang Islam. Allah menunjukkan kekuasaannya. Itulah kenapa ayat kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Bapak ibu membaca doa, airnya dibacakan, maka turunlah ketenangan ke dalam hati. Karena badan kita ini isinya air. Enggak Ustaz, badan kita ini isinya darah. Darah itu air. Air itu dibacakan Al-Quran, maka hatinya tenang. Karena jantung menyemprotkan air. Ini jantung yang sebelah kiri di dada itu menyemprotkan air darah ke kepala, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki. Makanya banyak orang yang takut makan seafood, kolesterol, minyak, gula. Karena santan, kolesterol, minyak, gula, seafood itu membuat air menjadi kental. Makanya mereka menghindari itu. Alhamdulillah, malam ini saya jamuan tadi semuanya ada. Dari yang di darat sampai di laut, ngumpul semuanya. Dan saya dipersilakan makan. Masya Allah, tabarakallah. Gak usah saya sebutkan, nanti menetes air liur kita semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah membaca Al-Quran, pikiran kita tenang, hati kita tenang. Ada namanya Buya Hamka. Ibu tahu Buya Hamka? Bapak tahu Buya Hamka? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia punya anak namanya Irfan Hamka. Nulis buku judulnya Ayah. Dia cerita di dalam buku Ayah, ayah saya baca Quran nggak berhenti-berhenti. Lalu saya tanya, ayah baca apa tadi? Baca Quran. Berapa baca Al-Quran, berapa juz ayah? Ayah baca Quran tadi 7 juz. Seperempat Al-Quran 7 juz. Seperempat Quran dia baca. Untuk apa ayah baca Quran banyak? Karena setelah ibumu meninggal,
hatiku selalu teringat pada almarhumah. Untuk menenangkan hati dan pikiran saya membaca Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya juga saya lihat begitu. Dan dia baca Qurannya melalui aplikasi Quran digital di handphone. Setiap saya intip dekat, dia baca Quran. Begitu saya udah agak jauh, dia main game online. Orang yang seperti ini tidak ada di Parepare. Karena kalau ada, sudah lama dicampakkan ke laut. Ini yang ada ini semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin. Kalaupun ada silap, salah, dosa masa lalu, maka dengan membaca Al-Quran, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, memperbaiki imannya, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 yang kita lakukan: bertaubat, beriman, beramal soleh. Ulaika, mereka itu yubaddilullah, diganti Allah sayyiatihim, dosa mereka dulu bukan dihapuskan Allah, diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dosa-dosanya yang lalu digantikan dengan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal. Saya melihat kota Parepare ini aman, nggak ada pencuri. Dari mana Ustaz tahu Parepare ini aman? Tiang benderanya emas. Bayangkan itu, di tengah kota bisa nggak hilang. Kota Parepare ini multi suku, etnis, agama, kota dagang, ada pelabuhannya, ada bulognya, kota jasa, kumpul semua uang di kota ini, antar agama. Saya sekarang sedang ceramah di depan gereja. Bayangkan itu, aman. Tidak ada kerusuhan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kota Parepare ini aman, damai, tentram, adem, ayem sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Saya tadi begitu sampai masuk kamar, saya buka gorden jendela, saya lihat alam laut terkembang cantik dan indah, masya Allah. Bagi orang Parepare laut itu biasa, tapi bagi kami orang Riau yang di tengah jantungnya Sumatera, saya kalau mau ke laut 7 jam naik mobil. Maka tadi begitu buka jendela, wow, amazing. Saya melihat surga di depan mata. Tapi pas mau tidur malam ini cemas juga saya. Gimana kalau tsunami datang? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Makanya menjadi orang Parepare orang yang sangat bersyukur. Kenapa? Alamnya cantik, ikannya baru 1 kali mati. Memangnya di tempat Ustaz berapa kali? 5 kali mati. Dari laut naik ke sampan, dari sampan naik ke kompor, dari kompor dipanaskan 3 kali. Makanya orang Parepare ini segar, sehat, cerdas. Kenapa? Makan ikan. Semua ikan tadi disajikan, dari mulai yang paling besar bertelur sampai yang kecil. Asin lagi. Kesukaan saya. Saya memang kalau makan gak ada ikan asin seperti hidup tanpa dirimu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini disyukuri. Cara mensyukuri nikmat dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Tapi baca Quran ini nggak bisa download Quran, langsung buka, langsung baca sendiri. Alama. Alama. Alama palsu. Memang tulisannya alama. Begitulah kalau baca Quran nggak berguru. Tapi kalau dia berguru, alif lam mim, maka ngaji mesti ada gurunya. Guru-guru ngaji dari pondok pesantren, dari Dede Imam Koso, dari Sengkang Asadiyah Sengkang, guru-guru ini dimasukkan ke dalam kantor dinas badan, kepala kantor, kepala badan, kepala bagian yang ada kepala mau tindak kepala. Baca Quran, maka memperbaiki. Jangan malu dipanggil oleh Bapak Wali. Sini ASN, iya.
Sudah berapa juz hafalannya? 5 Pak. 5 apa? Iqra 5. Ya nggak apa-apa. Dalam Islam nggak ada batasan usia. Maka ngaji. Saya ketemu dengan direktur bank, dia baru ngaji umur 60 tahun. Setelah dia pergi haji ke Makkah, dapat hidayah, umur 60 baru dia ngaji dan dia bisa. Teman saya alumni Al-Azhar Kairo Mesir, ngajar non muslim. Ternyata mereka kalau S2 syaratnya sekolah teologi mesti bisa baca Quran. Dan teman saya ini ngaku di depan saya ngajari non muslim karena dia mau baca Quran. Saya tanya, berapa lama dia bisa baca Quran? 1 bulan belajar baca Quran bisa, demi untuk kejar target syarat bisa S2 teologi. Begitulah kesungguhan keseriusan kita. Kita sholat pakai ayat Quran. La sholata, tidak sah sholat kalau bacaan Qurannya tidak benar. Rukun sholat ada 13. Rukun sholat yang 13 salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Salah bacaan Al-Fatihah, salah bacaan Qurannya, salah sholatnya, nggak sah sholat. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Baca Quran tapi dilaknat Quran. Kenapa? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Jangan mentang-mentang udah tobat, yang dulunya nakal dan jahat, setelah tobat dapat hidayah, lalu nggak belajar baca Quran, lalu nyangka ini kalau udah ngaji semuanya jadi shin. Ada saya dengar orang model begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Apa ini? Dalam Al-Quran itu ada huruf Tha, ada Sa, ada Sya, ada So, ada Ta, ada Tha, ada Ja, ada Za, ada Dha. Jangan sampai anak kita yang di sekolah tahfiz Quran, malu kita Pak, malu kita Bu, anak-anak bacaan Qurannya bagus, nanti ketika papanya sholat di depan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ijazah, ijazah. Ada za, iza, ada za, ada ja, ada wa. Sadaqallahul azim. Bahasa Arab itu susah Pak Ustaz. Memangnya kalau kamu belajar bahasa Inggris nggak ada makharijul huruf? Dalam bahasa Inggris juga ada huruf shin. Mana ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana contohnya? Workshop. Mana ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana contohnya? Shopping center. Dalam bahasa Inggris juga ada huruf tha, tha. Mana ada huruf tha dalam bahasa Inggris? Ada. WHO. WHO itu ada huruf tha. Mana dia? World Health Organization. Makanya kalau mau lancar bahasa Inggris, makanlah sup saudara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mau ngasih tahu yang namanya huruf itu tidak hanya ada pada bahasa Arab, bahasa Inggris juga ada. Cuman dalam baca Quran ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, nun mati ketemu dengan waw, min waraihim, nun mati ketemu dengan ba, mim ba'dismuhu Ahmad, nun mati ketemu dengan qaf, min qabli hudal linnas. Itu semua dipelajari dengan baik. Baca Quran pakai suara. Sekarang kita tes orang pare-pare baca Quran masih pakai suara atau enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litudhira qauman ma
Innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi malakutu. Masya Allah, so sweet. Saya percaya orang Parepare masih baca Quran dengan suara, karena sekarang banyak orang baca Quran udah nggak pakai suara lagi. Itu apa ini? Baca Quran pun dari pangkal nggak kedengaran lagi awalnya, tiba-tiba udah ujung aja. Fayakun, turjaun. Apa ini? Tapi di Parepare saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah mendengarkan. Saya orangnya susah untuk percaya. Saya selalu ngetes duluan. Saya sudah ainul yakin, ain mata yakin. Dengan mata saya yakin karena saya melihat sendiri. Pantasan rezekinya berlimpah. Pantasan ini kota jasa. Di sana ada padi, di sana ada kelapa, tapi mereka menjualnya di kota Parepare. Di sana ada laut, di sana ada ikan, tapi bisnis pasarnya. Mereka di sini jualan bukan cuman pagi, petang, siang, sore. Ngaji malam pun ada pasar malam. Ini malam ini tablik akbar, tapi yang jualan tetap jualan. Kalau yang dengar ceramah di depan, oke, masih masuk akal. Dia mau ngelihat ustaz. Terus yang jalan-jalan di belakang itu, lain kepala, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada sebagian orang mau ngelihat, saya mau lihat betul Ustadz Somad itu sama nggak dengan yang di YouTube. Ternyata di YouTube hitam, aslinya lebih hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis, kata istri saya. Terus saudara kita yang di belakang, pengajian penting, tablik akbar penting. Saya bisa dengar ceramah Ustadz Somad karena sound systemnya mantap. Tapi saya juga ingin membeli, membangkitkan ekonomi umat UMKM. Maka nanti habis acara ini, habis tablik akbar ini, jangan pulang, habiskan sate bakar, soto, segala macam, habiskan semua. Balon-balon, habiskan semua. Kenapa? Itu saudara kita, itu sahabat kita, itu kawan kita, itu jiran kita yang sudah menyiapkan bisnis dagangnya dari pagi. Maka pengajian Ustadz Somad bukan hanya sekedar tausiah, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Habis ini makan bersama, bayar masing-masing. Setuju? Setuju semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun 10 menit, 15 menit sebelum bekerja di kantor. Baca Quran dulu, buka Quran, ngaji bersama, hatinya tenang, batinnya, jiwanya. Dia berangkat dari rumah menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka diturunkan Allah rahmat di kantor, atasan bawahan komunikasinya baik. Maka dengan baiknya kantor, baiknya ASN, baiknya masyarakat, insya Allah Parepare menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya Pak Ustadz bukan Ustadz, saya bukan Tuan Guru, saya bukan Andre Gurutta, saya hanya seorang penjaga toko. Saya menjaga barang dagangan saya. Menjaga toko pun ibadah. At-tajir pedagang, as-soduq jujur, al-amin amanah. Pedagang yang jujur, yang amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin, dia bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, dia bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, dia bersama dengan orang mati syahid. Was-sholihin, dia bersama dengan orang yang soleh. Jaga toko, cari nafkah yang halal, juga ibadah. Saya Pak Ustadz pegawai kantor, di kantor wali kota. Menjadi pegawai ASN juga adalah ibadah. Jujur, amanah, insya Allah mendapatkan pahala. Masuk jam 8, pulang jam 4.
amanah, takut pada Allah, ngurus orang banyak. 160.000 penduduk kota Parepare mendapatkan manfaat dari ASN yang on time, tepat waktu dan disiplin, insya Allah. Amin. Tapi jangan gara-gara kerja di kantor terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, dia tetap juga nulis. Bro, ente nggak sholat, kantor juga ibadah. Memang betul di kantor itu ibadah, tapi dia bukan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah maksudnya ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Itulah dia ibadah sholat. Jangan sampai sholat tinggal. Yang lain-lain tinggal memang ditinggalkan. Mobil tinggal, rumah tinggal, motor tinggal, istri tinggal, anak tinggal. Ibu, jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan marah. Saya boleh nanya? Boleh apa nggak boleh? Kalau suami meninggal, ibu mau ikut nggak? Jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan kami laki-laki. Ustaz Somad ini serba salah. Dia nanya, kita jawab. Saya cuma mau ngasih tahu, kalau istrimu tinggal, memang dia akan ditinggalkan dengan kematian. Kalau kantormu tinggal, memang masanya kau akan meninggalkan. Tapi kalau sholatmu tinggal, pada saatnya nanti kalau kita mati menghadap Allah, yang pertama ditanya adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya nanti di akhirat. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. La tus'alunna yauma idzin anin. Kita akan semua disoal, kita akan ditanya. Mulut tidak bisa menjawab. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Itulah enaknya ceramah di Parepare ini. Semuanya hafal Quran, walaupun Yasin. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Sempat-sempatkan bersyukur punya wali kota, wakil wali kota, wakil DPR RD, masih punya semangat untuk beribadah. Bayangkan kalau saudara, bapak, ibu dapat seperti WhatsApp yang saya terima. Pertanyaannya begini, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ustadz Somad, ya, apa hukumnya sholat di WC? Ada masuk ke WA, ke handphone saya. Apa hukumnya sholat di WC? Saya sudah mulai emosi. Ini mau ngetes saya ini ya. Kenapa kamu sholat di WC? Saya jadi TKI Pak Ustadz di luar negeri. Supervisor pengawas saya nggak Islam. Dia nggak percaya sama Tuhan. Dan dia mengatakan time is money. Waktu adalah duit. Nggak boleh. Akhirnya saya pergi ke toilet, pura-pura sakit perut. Saya gelar, saya bawa kain, saya sholat di WC itu Pak Ustadz. Saya membaca itu melelehkan air mata. Kamu pergi ke luar negeri hanya untuk cari makan, tapi dia tetap tidak meninggalkan sholat. Maka kita yang begitu aman, damai, tenang, atasan kita tidak melarang untuk sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Kenapa masjid-masjid kita kosong? Karena yang azan adalah muazzin zaman kakek bapak kita tahun 80-an. Hayya 'alas shalah. Sampai akhirnya suatu hari muazzinnya berbeda dan yang di masjid ramai. Gimana bunyi azannya? Hayya 'alas shalah. Rupanya yang azan Babinsa. Siap. Semuanya menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siap. Begitulah kalau jabatan kekuasaan dipakai
untuk menolong agama Allah. Dulu imam itu kalau selesai sholat dia menghadap ke jamaah. Mohon maaf, ini makmum di belakang, saya jadi imam. Habis itu makmum duduk, imamnya ngadap. Sekarang kalau saya jadi imam, saya tidak ngadap ke jamaah, saya miring. Loh, ada jamaah juga depan. Kenapa saya menghadap miring? Karena ada dua riwayat hadis. Riwayat yang pertama, Nabi miring ke kanan supaya jamaah dapat barokah tangan Nabi sebelah kanan. Tapi ada riwayat Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Karena Nabi mau inspeksi mendadak. Nabi bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak sholat berjamaah? Saya seumur-umur kalau jadi imam nggak pernah habis sholat ngadap ke jamaah. Kenapa? Karena saya nggak punya kekuasaan. Seandainya saya tanya, mana si fulan? Jamaahnya nanya, jawab, dia nggak ada. Emang masalah wallah. Tapi orang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dia bisa nanya. Selesai sholat, dia hadap. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kemana kantor. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak datang kemari? Catat absennya, potong uang makannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sesadis itu Pak Ustadz. Saya sebetulnya suara saya sebetulnya nggak kuat. Ini saya ceramah ini sejak dari mulai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, Senin saya pulang. Besok mau ke Sinjai lagi, diteruskan lagi. Pokoknya keliling-keliling Sulawesi Selatan baru pulang. Jadi sebetulnya ini baterai saya ini udah tinggal 5 watt juga ini. Terus kenapa Ustadz suaranya kuat malam ini? Suara saya nggak kuat, sound systemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa saya di sini Bapak Ibu. Sini. Seandainya ini orang yang ada di sini ini jahat sama saya, dikecilkannya suara saya hilang. Mereka baik sama saya. Boleh jadi pahala mereka lebih besar lagi daripada saya. Jangan diaminkan lagi. Quran, masuk kantor tenang, waktu kosong isi dengan sodaqah. Allahumma sholli ala. Tapi kami sholawatnya nggak bisa nyanyi-nyanyi kayak Ustadz Somad. Nggak usah nyanyi-nyanyi, baca biasa aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kalau baca selawat itu nggak pakai suara Pak Ustadz, biar supaya lebih masuk ke lubuk hati. Ya udah, nggak usah pakai suara. Tapi tetap melayani masyarakat yang masuk kantor dinas kependudukan, ngurus semua SKCK. SKCK nggak di situ ya? Yang ngurus surat-surat akte kelahiran segala macam, datang orang mau urusan, ya tetap kita layani masyarakat. Melayani masyarakat sepenuh hati, karena melayani masyarakat adalah ibadah. Ada apa Bu? Ada yang bisa dibantu, ada yang bisa dikuatkan, ada yang bisa dipercepatkan. Nah, itu baik. Jangan mentang-mentang baru taubat, baru sholawat, datang orang ngurus. Gimana KTP saya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bersolawat sunnat, melayani masyarakat wajib. Sholat duha sunnat, melayani umat wajib. Jangan sampai antrian panjang. Ketika ditanya, kenapa antrian panjang? Pegawainya sholat duha. Padahal sholat duha sudah bisa dilaksanakan di rumah sebelum masuk kantor. Jam 7 pagi sholat duha duluan. Ini sudah terlambat, meninggalkan kewajiban sholat duha. Ayatnya Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah bukan cuman baca Quran, ibadah bukan cuman zikir, ibadah bukan cuman talbiyah, ibadah juga adalah semua kebaikan-kebaikan. Rezeki yang dapat dari duit yang halal, berkah, bukan makan gaji buta, bukan riba, bukan narkoba. Ustaz ngomong riba. Memangnya Ustaz nggak pernah ceramah di bank konvensional?
saya beberapa kali diundang ceramah di bank konvensional, habis itu nggak diundang lagi. Karena saya ceramah di situ, saya katakan orang yang makan riba doanya tidak dikabulkan Allah. Orang yang makan riba maka daging darahnya haram dimakan api neraka. Orang yang makan riba maka makanan haram menjadi darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Orang yang makan riba tangannya mengangkat ke atas tapi lidahnya haram. Setelah itu nggak diundang lagi. Wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Terus Ustadz kalau ceramah di tempat yang ada riba-ribanya, Ustadz dikasih nasi kotak, enggak saya makan. Kalau Ustadz dikasih kue, enggak saya makan. Ustadz dikasih minum, enggak saya minum. Ustadz dikasih duit, saya bawa. Loh, duitnya kan haram Pak Ustadz. Duitnya saya kumpul, saya serahkan ke pondok pesantren untuk bangun WC, untuk kepentingan umum. Karena kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, uang riba nggak boleh dimakan, juga nggak boleh dibuang, tapi boleh dibangunkan untuk fasilitas umum, jembatan, WC, toilet, itu semua boleh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kebetulan punya tabungan banyak hasil riba, jangan dimakan, jangan dibuang ke laut. Serahkan ke lembaga, ke pondok pesantren boleh. Tapi waktu nyerahkan serahkan aja. Ini ada uang Tuan Guru, udah gitu. Jangan sebutkan, mohon maaf Pak Ustadz, ini ada beberapa uang haram yang mau saya serahkan. Ada uang yang kecil. Kalau satu hari 1.000 rupiah, sehari 1.000, sebulan jadinya berapa? 25.000. Loh, sehari 1.000, ya, sebulan kok 25.000. Tanggal merah nggak dihitung. Sehari 1.000, uang receh bagi orang Parepare. Sehari, saya pertama kali baca Parepare ini, mohon maaf. Saya pertama kali bacanya dulu waktu tertulis. Parepare itu saya baca prepare. Kalau naik pesawat kan prepare for landing, siap-siap. Ternyata memang kalau mau ke Parepare ini kita mesti prepare, harus siap-siap. Apa yang disiapkan? Cinta dan kasih sayang. So sweet. Sehari 1.000, satu bulan 25.000, dan kita tidak perlu nyetorkan karena akan ada yang mengetuk pintu rumah kita. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Uang receh 1.000-nya sudah terkumpul dan tertulis baju kaos di belakang, Paskas, Pasukan Amal Soleh Parepare. Mereka mengumpulkan uang 1.000 ini, dan gerakan infak beras ini yang oleh Paskas ini se-Indonesia, termasuk yang ada di Parepare, mereka sudah menyantuni 600.000 anak penghafal Quran dari Sabang sampai Papua. Kita tidak hafal Quran, kita bukan ulama, kita bukan ustadz, kita bukan ustazah, kita bukan guru tahfiz, tapi kita insya Allah dapat pahalanya dengan mensupport program ini insya Allah. Bagi yang sudah mensupport program tahfiz Quran melalui gerakan infak beras, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, malam ini dikasih tahu. Bagi yang nggak mau tahu, innalillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni Muhammad. Rezeki yang halal, dia akan pergi kepada yang halal. Makanya jangan heran kalau orang duitnya halal, walaupun nggak banyak, tapi berkah. Dia bisa sedekah, dia bisa berangkat umroh. Ustaz Somad kemarin kami lihat ada videonya sedang umroh, ya. Saya umrohnya setiap bulan Januari. Insya Allah nanti Januari 2026 berangkat umroh. Bapak Ibu yang mau ikut bisa daftar ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Abah menangis, ya Allah. Kau nangis kenapa? Rial habis belanja Pak Ustaz. Tidak semua orang menangis di tanah suci itu karena hati yang menyesal karena dosa. Ada juga yang nangis karena kakinya diinjak orang Afrika. Enaknya
banyak orang kaya, uangnya banyak, artis-artis pejabat konglomerat pergi ke Mekah. Orang dekat dengan Allah bukan di Mekah, orang dekat dengan Allah bukan di Madinah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Kalau teman sudah menjadi lawan, kalau manusia di bumi sudah tidak ada lagi yang menjadi penolong, maka berbisiklah ke bumi, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan memperkenankan doamu. Bangunlah tengah malam, bangunlah di waktu malam untuk mencari kesunyian, ketenangan batin dan hati. Angkat kedua tangan, minta kepada Allah. Suami saya Pak Ustadz selalu bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan kencing, 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 kencing. Bangun malam, ambil air wudhu, sholat sunat. Terus kalau saya bangun malam, pertama sholat sunat apa? Usolli sunnatal wudhu, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Setelah itu Pak Ustaz, usolli sunnatat taubat, dosa kita banyak, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu Pak Ustaz, usolli sunnatat tahajud, sholat sunat tahajud 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 mantap, 8 sempurna. Setelah itu Pak Ustaz, sholat sunat hajat, apa yang dihajatkan, usolli sunatal hajat. Ayatnya Pak Ustaz, ya kayak banyak hafal aja ya, kulhu ya. Ini kadang jamaah ini kalau saya jelaskan pasti pertanyaan, ayatnya Pak Ustaz, memangnya hafalan kamu berapa? 3 Pak Ustaz, kulhu, al-falaq, an-nas. Ya udah itu aja dibolak-balik. Ada sahabat Nabi dari mulai Isya sampai subuh ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, itu ada sahabat sholat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak diganti-ganti, kulhu terus. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hadisnya sahih. Lalu kemudian apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu dibaca sekali sama dengan sepertiga Al-Quran, dibaca 3 kali sama seperti khatam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak baca Quran lagi. Jangan sampai masuk kantor pas ditanya sama Pak Wali, nggak baca Quran. Siapa yang baca sekali kul? Itu seperti sama orang seperti makan jamur, seperti makan daging, tapi bukan makan daging, seperti. Maka walaupun sudah baca kulhu 3 kali, maka tetap membaca Al-Quran. Quran itulah yang akan menorong. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tapi yang ngasih syafaat Nabi Muhammad, betul. Ada lagi yang memberikan syafaat, siapa? Al-Quran memberikan syafaat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kalau punya anak hafal Quran, Bapak Ibu. Karena orang yang hafal Quran 1 hari mengulang hafalannya 2 juz. Berarti dia hafal Quran 2 juz 1 hari ngulang, 1 bulan dia khatam 2 kali. Dan 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu nggak sia-sia mengandung dia 8-9 bulan 10 hari. Mohon maaf. Di Parepare ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah orang Parepare. Kita bertanya, dijawabnya dengan senyum. Memang betul-betul kota cinta. Ustaz kok nanya gitu Pak Ustaz? Soalnya di beberapa tempat itu menikah Januari, lahirnya Mei. Loh, ini kemarin yang acara walimah kan? Iya. Ini kok udah cepat kali akikah? Ini dalam rangka efisiensi Pak Ustaz. Kalau bisa lebih cepat, kenapa diperlambat? Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari narkoba, menjaga dari LGBT, menjaga dari pergaulan bebas.
Kalau ada anak-anak muda nih yang pacaran-pacaran, mudah-mudahan ini malam ini hadir penuh tanah lapang kita. Lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang. Doanya terkabul. Hampir tadi hujan menetes. Saya tadi waktu naik ke atas, ya Allah, izinkan aku ceramah. Setengah jam pun jadilah. Ternyata sekarang sudah hampir 1 jam. Tadi saya waktu naik ke sini 8:30. Saya mohon doa, ya Allah, izinkan aku ceramah sampai jam 9 aja jadilah ya Allah. Setelah itu mau hujan-hujan lah. Karena saya lihat helm-helm sudah pakai plastik semua di luar. Ternyata sekarang sudah jam 9.30. Allah perkenankan, ya Allah, tidak ada rasa syukur yang melebihi syukur kami kepadamu. Ternyata orang Parepare ini dikabulkan Allah doanya, Masya Allah, tabarakallah. Maka kita selalu mengatakan, membacanya berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Sudah sejam juga rupanya saya berdiri. Walaupun saya nggak nengok jam, ketahuan, terasa semutnya sudah mulai menjalar ke atas. Kira-kira kalau saya hujan nggak juga turun. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya nggak kuat. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa orang Parepare dikabulkan Allah. Ya Allah, malam baik, malam mulia, di majlis yang mulia. Maka semua yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Udah selesai. Apa? Teganya Ustaz Somad, kami datang mau dapat doa yang baik, kenapa putus? Aku tidak ingin kalian buat dosa, Besti. Bayangkan kalian pacaran, bonceng sana, bonceng sini. Apalagi Parepare di pinggir laut, anginnya kencang, pulang-pulang gembung. Kira-kira kalau muntah-muntah yang sakit laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu, menanggung malu dilihat tetangga, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Saya tidak benci dengan kalian adik-adik. Kalian adik-adik saya, kalian anak-anak saya. Saya cuma mau kalian ini menjadi orang baik. Iya Pak Ustadz, tapi kami pacaran udah 5 tahun. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah, itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Saya mau kalian jadi orang baik, jadi anak yang soleh solehah. Ya Allah, yang putus malam ini segera ke pelaminan dipinang dengan bismillah dan segenggam emas berlian insya Allah. Nanti Bapak Wali, Wakil Wali Kota, TNI Polri naik ke atas pentas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan nanti ada acara nikah massal insyaallah. Oh, banyak juga yang mau mendaftar ini. Jangan-jangan yang mendaftar bukan cuma yang belum nikah, yang udah nikah mendaftar juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau saya lihat dari senyum yang cerah jamaah malam ini, padahal suasana mendung, air hujan mulai menetes, mereka tetap cerah bahagia. Ini kelihatan bahwa orang Parepare ini nggak punya masalah dan nggak punya utang. Kelihatan tuh dari semangatnya, dari senyum. Kadang di beberapa tempat itu saya ceramah, semua jamaahnya nunduk. Itu memang udah banyak kali utangnya. Tapi di Parepare ini semua sudah 1 jam, mata tetap tegak dan mereka lantang, senyumnya merekah. Ini menunjukkan mereka memang orang-orang yang tidak punya masalah insya Allah, dan tidak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah. Banyak juga tuh. Sayyidina Muhammad. Sholat jangan tinggal, baca Qur'annya betul, karena sampai pada akhirnya kita semua akan orang kaya, orang miskin, pejabat, ada orang.
Polisi? Ada Pak Kapolres. Tentara? Ada Pak Danyon dan Brigit Pak Danyon. Ustaz? Astagfirullah. Kalau dapat kabar saya mati di Pekanbaru, lalu diposting di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, maukah Bapak Ibu di Parepare mengirimkan saya bacaan Al-Fatihah dan doa? Awas kalau enggak ya. Enggak boleh ngancam Pak Ustadz. Hidup ini hanya singkat, tapi pertemuan kita yang singkat ini insya Allah memberikan kenangan yang baik-baik insya Allah. Bersama kita di Parepare, bersama juga nanti kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya saya tak ingin berpisah, mau terus menyampaikan ceramah ini, tapi ternyata kemampuan manusia yang dhaif, pesannya tidak banyak. Pesan yang saya sampaikan malam ini cuma 3. Jangan putus silaturahim, baca Al-Quran, sholat jangan tinggal. Kenapa mesti silaturahim? Karena teman, saudara, kawan kita inilah yang akan mengirimkan doa untuk kita. Kenapa baca Quran? Quranlah yang menyebabkan sholat kita sah, rahmat turun. Kenapa kita mesti sholat? Sholatlah yang akan menolong kita di hadapan Allah nanti insya Allah. Yang lain tinggal. Surat tanah berubah menjadi nama orang lain di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Surat mobil STNK BPKB berubah menjadi nama orang lain. Ada satu surat lagi Bapak, tolong tarik nafas, kuatkan jiwamu. Surat nikah akan berganti nama orang lain. Mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu mereka pun akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Gak usahlah saya teruskan, terlalu sedih kita besok pagi. Mudah-mudahan Allah menenangkan hati dan jiwa kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Semoga Parepare baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, negeri kita dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah, ekonominya baik supaya kita bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan salihah. Ala hazihin niyah, untuk niatnya